Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kajang dan Ubaidillah dari Prodi Sistem Informasi Institut Teknologi dan Bisnis Tuban. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial dan juga penjelasan singkat tentang metode estimasi menggunakan algoritma linear regression. Sebelum saya melangkah ke tutorial, kita pahami dulu apa itu metode estimasi. Jadi metode estimasi itu adalah salah satu tugas dalam data mining yang bertujuan untuk menemukan nilai dari variabel yang tidak diketahui atau target dengan menggunakan variabel-variabel lain yang sudah diketahui atau prediktor. Meskipun terlihat mirip dengan prediksi, estimasi biasanya berurusan dengan variabel kontinu atau angka yang bisa memiliki pecahan, bukan kategori seperti ya atau tidak. Dan kita perbedaannya dulu lah, perbedaan antara estimasi, forecasting, dan juga klasifikasi. Karena itu kan hampir sama ya, apalagi estimasi dengan forecasting. Kita estimasi dengan forecasting aja lah. Pada inputnya, input X itu pada estimasi faktor-faktor pendukung, ya isinya faktor-faktor pendukung luas, berat, atau tahun. Sedangkan pada forecasting itu adalah data waktu lampau, gitu ya. Terus untuk outputnya adalah angka kontinu itu pada estimasi, yaitu bisa berupa harga ataupun bisa berupa suhu dan lain-lain. Sedangkan pada forecasting itu adalah angka di masa depan, karena forecasting adalah ramalan. Selanjutnya untuk waktu. Jadi pada estimasi itu tidak tergantung pada urutan waktu. Ya, beda lagi dengan forecasting. Kalau forecasting itu sangat bergantung pada urutan waktu. Itu ya. Terus untuk cara kerjanya gimana? Cara kerja algoritma linear regression dalam estimasi itu dia bekerja dengan prinsip sebab akibat. Jadi contoh gini, kita pencarian pola. Komputer melihat data historis dan mencari seberapa besar pengaruh setiap variabel X terhadap variabel Y. Seperti itu. Oke, dan di estimasi ini juga memiliki komponen, ada label, ada atribut, dan juga error, ya. Terus kita langsung saja pada langkah-langkahnya atau tutorialnya. Kita di sini saya memiliki data ya, memiliki 11 data. Pada tabel yang pertama ini, pada tabel pertama ini ada, pada kolom pertama lah, ada tahun mobil. Jadi di sini itu mobil itu dikeluarkan atau diproduksi tahun berapa. Contoh di sini ada tahun 2015, 2016, 17, 18, 19 sampai 2022 di sini. Ya. Terus untuk tabel yang di sampingnya ini ada jarak tempuh per kilometer atau X2. Jadi di sini jarak tempuh yang sudah digunakan atau mobil itu berapa lama digunakan itu kita lihat dari jarak tempuhnya ya. Kalau kita sering menggunakan mobil itu, maka jarak tempuhnya semakin banyak. Dan di sini adalah ada harga mobil atau outputnya, ya. Di sini ada pada tahun 2000 mobil tahun 2015 itu harganya 120.
Sedangkan di sini ada mobil tahun 2012 harganya sekitar 80 juta. Dan di sini yang akan kita cari ya, yang akan kita cari itu adalah mobil tahun 2022 dengan jarak tempuh 5.000 itu harganya berapa. Gitu ya. Jadi ini adalah datanya, nanti kita langsung praktekkan pada rapid minernya. Oke, kita lanjut untuk buka rapid miner. Oke, di sini seperti biasa kita import datanya dulu. Kita import datanya terlebih dahulu. Nah, di sini untuk tabelnya saya hanya sampai D ya, nggak perlu. Oke, oke kita next, next. Dan ini untuk penyimpanannya saya simpan di data. Oke. Setelah itu kita buka desain. Di sini untuk langkah-langkahnya itu sama dengan forecasting ya, yang sebelumnya. Forecasting itu langkah-langkahnya estimasi ini langkah-langkahnya sama seperti metode forecasting, yaitu kita drag dulu, drag and drop datanya terlebih dahulu ya. Setelah itu di sini kita akan mencari operator. Operator. Kita cari operator set rule. Ya, kita di sini akan mencari operator set rule. Ya, di sini kita masukkan set rule. Untuk apa sih untuk masukkan set rule ini? Gunanya untuk apa gitu ya. Set rule ini untuk menghubungkan dataset ke operator. Oh, ini kita hubungkan ini data set ke rule ya terlebih dahulu. Setelah itu kita klik atribut. Di sini ada di parameter ada atribut name. Di atribut name kita pilih harga mobil. Setelah itu di target rule kita klik label ya. Kita pilih label. Setelah itu setelah set rule kita cari lagi untuk filternya. Kita cari lagi operatornya yaitu filter exam. Oke, kita drag and drop. Setelah itu kita hubungkan set rule dengan filternya. Setelah itu di filter ini ya, kita pilih harga mobil. Setelah itu is not missing. Oke, setelah seperti ini kita cari lagi. Ini ya saya sedikit jelaskan kenapa tadi kita pilih is not missing, karena ini akan mengambil data dari baris nomor 1 sampai baris nomor 10 yang ada angkanya ya, yang ada harga mobilnya. Oke, setelah itu kita cari operator linear regression. Oke, drag and drop, kita taruh sini ya.
kita linear regression, yaitu X-nya ini kita hubungkan ke tra pada linear regression. X dari filter kita hubungkan ke tra dari linear regressionnya. Jadi di sini komputer sedang belajar membuat rumus dari data tahun 2012 dan sampai tahun 2021. Oke, yang terakhir kita ambil operator apply model. Kita ambil apply model. Setelah itu kita hubungkan mode linear regression ke mode apply model. Setelah itu kita tarik dari ini filter examnya, kita tarik dari ORI ke UNL. Oke. Setelah itu kita hubungkan lab ke rest sini. Itu kita jalankan, kita run. Oke, ini adalah data hasil metode estimasi menggunakan linear regression. Jadi di sini itu adalah ada data prediksi harga mobil saat ini ya. Jadi tadi kosong ini udah ada prediksinya. Dan di sini kita sedikit jelaskan. Jadi yang semula harga mobil itu sekitar 120 ya. Di sini diprediksi bisa naik menjadi 142, sekian. Nah, itu yang harganya awalnya 135 bisa sampai 155. Yang harganya 150 bisa sampai 168, yang harganya 170 naik lagi ke 181. Yang harganya awalnya 190 bisa turun sampai ke 179. Dan yang awalnya harganya tinggi banget sampai 210 itu bisa turun sampai 162. Dan yang harganya paling tinggi 230 itu harganya turun drastis menjadi 131. Dan yang awalnya 105 itu naik lagi ke 129. Terus yang harganya awalnya 90 turun ke 86, sekian. Dan yang awalnya harga harga 80 itu turun hampir 50% itu ke 44 ya. Sekitar 40 berapa persen lah. 49 atau 48% itu di mobil tahun 2012. Dan yang kita prediksi itu yang kita cari tadi itu di harga mobil tahun 2022 dengan jarak tempuh 5000 itu harganya sekitar 99 ya, hampir 100 juta. Jadi itu adalah hasil dari perhitungan menggunakan metode estimasi dengan algoritma linear regression. Dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.